Ya, makasih banyak. Selamat pagi, Pak. Kalau di Lemhanas itu, Pak. Jadi pagi-pagi itu selalu bilang, selamat pagi gitu. Jadi jawabannya, Pak, biar semangat pagi gitu. Selamat pagi. Jadi memang bangsa kita harus kita bikin begitu, Pak. Pokoknya dari pagi itu kita udah bersemangat. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya harus menyebut beberapa orang, tapi tidak bisa disebut semua. Yang terhormat, ini senior kita semua, Pak Arief, Pak Menteri Pariwisata di zamannya. Beliau, saya baru tahu dapat salah satu CEO terbaik ya oleh BUMN Track. Kemudian ada teman kita juga CEO BUMN Track, Mas Toto, Pak Daniel, Dewan Juri, Direksi BUMN, dan seluruh hadirin peserta yang datang pada acara BUMN Branding dan Marketing Award 2024. Sebelum saya menyampaikan beberapa apresiasi terkait dengan acara ini, ada istilah di Melayu, saya ini kan Melayu, saya orangnya Sumatera, tak kenal maka tak sayang. Pak Daniel tadi sudah memperkenalkan diri, saya juga memperkenalkan diri, nama Sultan Baktiar Najamuddin. Kebetulan saya baru 1,5 bulan yang lalu dilantik dan dipercaya oleh teman-teman parlemen menjadi ketua DPD RI. Kalau di bicameral system seperti di Amerika itu DPD itu senator, senat. Tidak bermaksud untuk mengajari, tapi memang di negara demokrasi itu trias politika itu memang harus berlaku terus. Ada kekuasaan eksekutif, dalam ini presiden ada di Istana Negara dan seluruh kabinetnya. Lalu cabang keduanya itu ada legislatif, yaitu kami di Senayan sana. Cuman memang kita itu punya tiga rumpun kamar yang memang very unique. Satu MPR, satu DPR, satu DPD. Mungkin paling unik di dunia. Di dunia nggak ada yang memang sistem yang model kita. Karena memang MPR itu masih ada, ini kita mengenal demokrasi Pancasila. Jadi itu tetap dipertahankan. Kalau di Amerika dengan sistem yang bicameral, strong bicameral, dia ada senat, ada upper dan ada lower. Nah, kita membuat sistem parlemen sendiri mengakomodasi banyak kepentingan. DPR itu rekrutmennya itu partai politik, sementara DPD itu independen. Jadi saya termasuk independen. Jadi kami maju dari jalur independen. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya memimpin 152 senator, yang itu fraksi terbesar hari ini di MPR. Fraksi terbesar itu di bawah kami, DPD 152, yang itu equal dengan 80 juta suara. 80 juta voters masyarakat daerah yang berharap banyak kepada kami. Fraksi kedua di MPR itu PDIP, 100, berapa Pak Holik? 106 mungkin ya. Lalu di bawah itu Golkar, Gerindra, dan lain-lain. Sebelumnya memang saya masuk ke parlemen itu umur 25, salah satu yang paling muda, sempat jadi kepala daerah dulu, umur 32 jadi wakil gubernur, sempat jadi gubernur sebentar, dan sekarang dipercaya memimpin parlemen. Jadi kalau tampangnya agak muda bukan dibikin-bikin, memang agak muda. Saya sekarang baru 40-an lebih, di atas saya itu ada Ibu Puan. Ibu Puan ketua DPR itu almost 50. Bapak Ibu sekalian, saya sebulan terakhir sempat dan beruntung diskusi dengan presiden kita terpilih, Pak Prabowo, kurang lebih 3-4 kali. Diskusi yang lumayan dalam. Poinnya adalah semangat beliau luar biasa. Dan kita punya persepsi yang sama. Saya bilang, Pak Presiden,
gas saja Pak. Parlemen, saya bilang kita support full. Meskipun tetap ada check and balance, tapi saya bilang ini negara harus dibangun dengan cepat. Kenapa? Karena kalau noisy atau banyak berisiknya kadang-kadang itulah justru yang diinginkan oleh pihak-pihak luar. Jadi speed apa? Makanya beliau pede sekali, saya bilang mandat Bapak besar. Mandat Bapak mungkin terbesar di dunia. Jadi presiden yang terpilih dengan suara paling besar di dunia itu Bapak. Jadi gunakan mandat ini dengan semaksimal mungkin. Makanya beliau bekerja dengan cepat, kabinet dibentuk sebelum pelantikan. H-1 juga sempat diskusi yang tiba-tiba keluar katanya mau jadi menteri, padahal enggak itu. Kita ya diskusi-diskusi yang baik lah untuk merah putih. Dan beliau lakukan itu dengan cepat meskipun tentu banyak ya namanya ada yang setuju dengan gaya, ada yang dianggap kabinetnya gemuk. Tapi yang saya lihat Pak Prabowo nggak ada beban beliau sampaikan, Adinda Ketua, I do my best. Saya akan lakukan yang terbaik untuk negara ini. Nah, saya melihat ini opportunity, ini momentum. Saya sampaikan Pak, ini momentum Pak. Rekonsiliasi nasional udah akomodir, habis itu bekerja dengan cepat. Bapak Ibu sekalian, kita lihat beberapa program andalan dari presiden kita. Salah satunya ada paket gizi gratis. Saya bilang saya orang pertama Pak, ketua parlemen pertama yang saya bilang secara terbuka dukung penuh. Kenapa? Saya bilang saya masih muda. Makan gizi gratis itu sama dengan analoginya saya bilang ini ibarat pupuk Pak. Pupuk yang kita tanam, sementara jujur aja hari ini kita nggak tahu benih-benih ini dari mana sebenarnya. Jadi kalau ada program 100 tahun Indonesia 2045, maka hari ini udah tanaman yang sudah terlanjur tumbuh, kita kasih pupuk aja. Kita kasih pupuk. Ya harapannya kalau saya sebagai petani atau bisnismen, pupuknya ada, kemungkinan, itu pun baru kemungkinan panennya lumayan. Nggak mungkin kita bisa mendapatkan panen yang maksimal atau bernilai kalau pupuknya juga nggak cukup. Maka makanan gizi ini, gizi gratis ini adalah bagian dari menyemai, memastikan tumbuh tanaman baik. Sehingga generasi 10-20 tahun ke depan pasti beda. Lalu beliau punya program, salah satunya swasembada pangan, energi. 1000% itu baik, kenapa? Karena di tengah ketidakpastian global ini, hal-hal yang mendasar itu yang harus diamankan, pangan, energi, dan lain-lain. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan sama Pak Arief, ini negara borderless, nggak ada batasnya lagi. Jadi meskipun judulnya kolaborasi, tapi tetap national interest kita atau domestik kita itu yang paling penting. Situasi berubah cepat, kita aman dari sisi perut. Saya bilang bagus banget itu. Lalu ada hilirisasi. Beliau sampaikan, Adinda, kita hitung. Dihitung APBN kita berapa. APBN kita tetap harus diefisienkan. Ada bocor-bocor beliau. Lalu hilirisasi kita kencengin supaya devisa kita tinggi. Saya melihat kalau ini berjalan dengan maksimal semua, maka prediksi dunia bahwa 20 tahun ke depan pada saat kita mencapai 100 tahun Indonesia 2045, maka saya sangat percaya dan yakin bahwa kita akan menjadi mungkin the big five ekonomi, largest ekonomi di dunia ya. Dan itu enggak perlu ekonom yang jago banget. Saya bukan ekonom. Tapi saya melihat ini Tuhan sudah terlalu baik sama kita. Kita ini given, natural resource kita luar biasa melimpah. Semuanya ada di sini. Problem kita kan itu aja. Lag kita di mana? Ya oke, ada digitalisasi, lag of digitalisasi yang memang masih tumbuh. Kemudian ya human capital, human resource kita aja yang sebenarnya fokus kita di situ. Kenapa? Karena barang-barang yang sudah Tuhan kasih ini kan tinggal
how to create, how to develop. Makanya ini ada judulnya branding, ini udah sangat tepat sekali. Cuman saya bukan branding produk yang saya maksud, mungkin branding as a nation. Karena menurut saya, ya, momentum yang tepat untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa. Saya sampaikan, Pak, kalau nasional atau politik dalam negeri kita aman, maka naikin kelas. Kita jangan lagi jadi local player, apalagi regional player, kita jadi global player. Dan itu syaratnya memungkinkan. Karena saya lihat juga passion beliau ada di situ. Bapak Ibu sekalian, saya tentu sebagai Ketua DPD mengapresiasi dengan luar biasa acara ini ya. Karena BUMN kan backbone kita, terbukti ya, setiap krisis, meskipun memang lebih banyak yang mengatakan bahwa backbone pada saat kritis itu adalah small medium enterprise. Kan tinggal level-levelnya aja, tapi negara maju pasti memang state company-nya kuat. Nah, hari ini teman-teman bicara tentang BUMN Branding dan Marketing Award. Saya sebagai Ketua DPD, ada 3 kalimat atau 3 kata yang saya underline. Satu, sebagai orang yang dipercaya untuk memimpin parlemen daerah, kepentingan daerah. Kedua, kolaborasi. Lalu ketiga ya BUMN dan BUMD itu sendiri. Nah, bahasa yang paling tepat dunia terkini itu adalah kolaborasi. Nggak ada lagi yang one man show. Makanya saya setuju sekali tadi Pak Daniel, Pak Arif. Lihat, saya pelajari betul, shiftingnya cepat betul ini. Semua sisi. Bayangkan, korporasi-korporasi besar itu kalah. Jadi yang besar kalah sama yang cepat. Yang besar kalah sama yang lincah. Itu pasti. Jadi sebagai sebuah bangsa juga sama. Kita mempersiapkan apalagi besar lincah. Oh, menang betul kita. Kuat lincah, kuat cepat. Lihat korporasi-korporasi, betul tadi Pak Arif sampaikan. Inovasi. Saya baca bukunya Inovasi or Die. Lambat inovasi mati kita, ketinggalan. Jadi karena shiftingnya terlalu cepat, berubahnya terlalu cepat. Jadi kalau kita tidak innovate, kalau kita tidak lincah dan cepat, ya maka pasti akan ketinggalan. Bukan hanya skala BUMN, tapi skala negara juga sama. Di politik juga sama. Kalau kita tidak pandai melihat, kita ketinggalan jauh. Nah, jadi acara ini sangat penting karena branding, kalaupun kata Shakespeare apa arti sebuah nama, tapi buat saya itu penting. As a branding, karena asosiasi kita apa? Dengan branding. Saya baru memimpin 1,5 bulan. Sama, yang saya lakukan adalah membranding parlemen. Makanya di tagline saya yang pertama, bagaimana saya akan memimpin parlemen secara efektif, kolaboratif, dan inklusif. Makanya tagline-nya sudah saya ketok, Pak. Saya ketok sendiri, saya cari sendiri. Idenya dapat tengah malam, saya paksakan untuk saya ketok. DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Itu dari saya itu, Pak. Dari daerah untuk Indonesia. Karena kalau tidak punya branding yang kuat, nggak punya tagline yang kuat, orang nggak jelas jenis kelaminnya apa. Makanya produk atau BUMN yang kuat pasti punya branding yang kuat. Jadi teman-teman yang sudah tahun ke-12 melaksanakan acara ini bagian yang tidak terpisahkan dari ini rencana besar negara, bahwa negara ini harus naik kelas. Kita masih merasa, Pak, saya generasi milenial di ujung. Kalau kita pergi ke luar negeri, masih ada kadang-kadang perasaan inferior. Itu saya bilang nggak boleh lagi, 10 tahun ke depan itu nggak boleh lagi, kita harus gagah. Dimanapun kita harus gagah. Saya kemarin menerima 7 anggota federasi dari Moskow, 5 hari lalu saya menerima PM dari Singapura, tadi ada dari Dubes di Singapura ya. Ya kan, bulan ini aja kita menerima kunjungan parlemen dunia banyak sekali. Mereka melihat bangsa kita ini hanya menunggu saatnya. Makanya mereka bilang Indonesia itu adalah partner yang sangat strategis, adalah mitra yang sangat penting. Ya, pasti. Nah, tinggal bagaimana kita di dalam negeri berbenah.
BUMN kita yang mungkin jumlahnya 40 sekian, yang dengan klaster yang belasan itu punya aset yang luar biasa. Sementara BUMD kita punya ribuan mungkin, punya ribuan BUMD yang juga asetnya tidak dikit. Kalau kolaborasi ini menjadi jalan, maka kepentingan daerah di situ jalan, kepentingan shareholder-nya juga jalan, kepentingan masyarakat daerah juga jalan. Makanya kemajuan bangsa itu ya ditentukan oleh kemajuan daerah. Kalau daerahnya macet, pasti secara nasional juga macet. Jadi selamat kepada teman-teman yang melaksanakan BUMN Branding dan Marketing Award tahun ke-12. Nanti Pak Toto saya sampaikan, nanti kita sering diskusi karena besok malam juga kita nonton bareng sama Pak Erik. Ya nanti kita bisa buat sesuatu lah ya. Saya bilang saya selalu lihat I see something. Kenapa? Kita bisa mencium ini negara on the move. Kalau ini tracknya benar kita jaga, maka percaya Pak, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita itu akan gagah. Sebagai sebuah negara kita bangga bahwa Indonesia ini betul-betul memang Nusantara yang menurut buku si saintis Brazil itu ada the lost continent. Saya bilang kadang-kadang berfantasi ya, tapi saya bilang kayaknya benar. Dulu ada benua yang hilang atau samudra yang hilang, yaitu Nusantara. Dan itu katanya peradabannya ribuan tahun yang lalu paling maju. Dan mudah-mudahan pada saat 2045 kita bisa menyaksikan bahwa Indonesia menjadi Indonesia emas. Demikian, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Pak Sultan kami mohon untuk tetap di atas panggung. Dan juga kami mengundang untuk bergabung bersama-sama ke atas panggung kepada Bapak Arif Yahya, Bapak Daniel Surya dan juga Bapak AR Sofyan selaku Presiden Komisioner PT Humpus Maritim Internasional Tbk untuk bisa bersama-sama bergabung kali ini di atas panggung. Karena kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan cenderamata buku dari seorang Bapak Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dan kami kembali mempersilakan kepada rekan-rekan media yang akan mengabadikan momen dan juga untuk pengambilan gambar untuk bisa berada di area depan panggung. Mohon izin Bapak-Bapak, kita akan foto terlebih dahulu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 3, 2, 1. Izin Bapak Ibu sekalian, saya kurang lebih karena beberapa pengalaman, pernah jadi ketua KNPI, ketua HIPMI, kemudian businessman, kepala daerah, kemudian memimpin lembaga. Saya melalui kontemplasi, saya kumpulin statement atau tulisan-tulisan kecil dari kurang lebih 18 tahun yang lalu. Jadi saya luncurkan buku saya kemarin 2,5 bulan lalu, judulnya Green Demokrasi. Jadi dan ini sudah saya patenkan Pak. Betulan, itu bisa dicek, sudah saya patenkan. Kenapa? Karena buat saya apa sih itu green demokrasi? Ini antara harapan dan keseimbangan. Karena demokrasi yang sehat menurut saya ke depan, ya kalau dunia ini mau baik, ini bukan hanya buat Indonesia, tapi memang demokrasi yang berkesinambungan, yang hijau, yang pro growth, pro youth, pro environment. Itu yang saya tuangkan dalam buku. Jadi banyak yang akan kita benahi, tapi pelan-pelan Pak. Makasih banyak. Terima kasih kepada Bapak Sultan Bakhtiar Najamuddin. Dan juga kami mendapatkan informasi Bapak masih ada juga untuk 12 buku lainnya juga yang akan dibagikan saat ini. Dan nanti nama-nama yang akan mendapatkan akan disebutkan langsung oleh Pak Sultan ya. Oke, kembali untuk kita bisa mengabadikan momen terlebih dahulu. Sekali lagi mohon izin Bapak-Bapak, 3, 2, 1. Ya, izin Pak Sultan sudah cukup 3 saja atau ada lagi yang mau ditambah?
Oh baik Oh Bapak. baik, Nanti silakan. kepada Dewan Juri juga. Oh Bapak Dewan Juri, baik. Mohon izin kami mempersilakan kembali untuk perwakilan Dewan Oh Juri. ternyata untuk langsung diserahkan. Ya. Maju aja Pak katanya, baik. Mohon izin kepada Dewan Juri juga kami mengundang kembali untuk juga bisa menerima buku dari Bapak Sultan Baktiar Najamuddin, di mana dengan buku berjudul Green, Green Demokrasi. Demokrasi. Kami persilakan untuk para Dewan Juri boleh bergabung ke atas panggung. Dan Inta kita juga pastinya semakin dekat juga untuk menyimak, untuk bersama-sama juga untuk diprosesi awarding hari ini. Namun sebelum itu juga nanti akan berlangsung sesaat lagi, yaitu ada untuk sesi conference. Baik, masih kita saksikan penyerahan buku Green Demokrasi dari Bapak Sultan Baktiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Mohon izin untuk Pak Sultan dan seluruh Dewan Juri boleh diabadikan bersama. Pak Sultannya di tengah. Izin Bapak. Terima kasih. Dan hadirin rekan-rekan media dan tim fotografer, kami persilakan yang ingin mengabadikan momen ini. Oke. Mohon izin Bapak Ibu yang berada di atas panggung untuk bisa memberikan ekspresi terbaiknya. Kita akan mulai. Oke. Kalau begitu, rekan-rekan media kami persilakan untuk bisa mengabadikan momen dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 1, 2, 3.